Oke, jadi pada video kali ini saya akan membawakan kasus regresi data panel dengan Evius. Kasusnya itu mediasi. Nah, di sini kasusnya ini nanti asumsi klasiknya ini nggak lolos. Asumsi klasik itu apa aja? Asumsi klasik itu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Nanti di kasus ini ada asumsi-asumsi yang nggak lolos. Nah, ini kan kasusnya mediasi. Gambar kerangkanya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi, kasus ini ada 2 kali regres. Pertama, regres X1, X2, X3 terhadap Z. Cek asumsi klasiknya. Yang kedua, regres X1, X2, X3, Z terhadap Y. Cek asumsi klasiknya. Jadi di sini ada 2 kali asumsi. Nah, bayangkan. Pasti ini ada yang nggak lolos nih di asumsi klasiknya. Oke, kita mulai aja langsung. Ya, datanya seperti ini. Nah, ini dia. Datanya seperti ini. Jadi di sini kita lihat data yang lebih lengkap dulu. Datanya Nah, ini dia datanya ya. Jadi ada data, ada CAR, ada NPF, ada ICG, ada ISR, ada ROA. Itu ya. Jadi ini datanya dari tahun 2018 sampai 2022 ya. Kemudian jumlah perusahaannya yang diamati itu ada 10 perusahaan. Ya. Kemudian jumlah baris datanya ada 50. Nah, teman-teman, tadi ingat di sini ada 2 struktur. Regres. Jadi yang pertama itu struktur yang pertama itu kita meregres CAR, NPF, ICG terhadap ISR. Nah, itu yang pertama. Kemudian cek asumsi klasiknya. Tadi normalitas, multikolinearitas, hetero, autokorelasi. Nah, coba kita tes dulu asumsi klasik yang ini ya. Nah, datanya ini pertama saya siapkan, ini dia datanya. Nah, ini data yang udah rapi. Itu teman-teman, data ini saya simpan, namanya itu adalah, nah ini dia. Data panel itu saya simpan dalam format 97/2003. Kenapa? Memang seperti itu Evius maunya nanti. Kalau enggak, nanti dia tampilannya lain. Seperti itu. Oke, kita cek asumsi klasiknya ya. Coba kita tes Eviusnya. Mau pakai versi berapa aja boleh. Mau versi 10, 11, 9, 7. Itu hasilnya sama aja, nggak ada beda. Nah, tadi jumlah baris kita di sini untuk cek asumsi klasiknya. Di sini kita pilih work file. Di sini kita pilih unstructured. Karena kita mau lakukan uji asumsi klasik dulu, kita pilih unstructured dulu. Oke, kita jumlah baris datanya ada 50, kemudian klik OK. Kemudian kita pilih file, import from file. Kemudian kita cek di D, ini. Nah, kita import yang data panel nih. Kemudian kita pilih finish. Nah, ini dia datanya. Oke, coba kita regres tadi ya, struktur ke-1 dulu. Regres CAR, NPF, ICG terhadap ISR. Kita mulai dari ISR dulu. ISR, kemudian CAR, kemudian NPF, baru ICG. Nah, itu dia. Cek klik kanan, open equation. Kemudian pilih OK. Nah, di sini teman-teman, udah bisa dilihat di sini hasilnya. Coba teman-teman lihat. Tidak ada yang berpengaruh signifikan sama sekali. Tidak ada yang berpengaruh sama sekali. Ini saya pindahkan di sini contohnya. Ini ya. Saya pindahkan di sini. Hasilnya tadi. Nah, kita lihat aja nilai propnya semua. Tuh, prop dari CAR 0,998. Dia di atas 0,05. Berarti CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR. NPF, propnya 0,0709. Di atas 0,05. NPF juga nggak berpengaruh signifikan terhadap ISR.
ICG propnya 0,1809, di atas 0,05 juga nggak berpengaruh. Ini kita belum cek asumsi klasiknya, coba cek normalitasnya. Cek normalitasnya dulu. View, residual, ini dia. Pilih yang ini. Nah, dia normal teman-teman. Kita copy, kita lihat nilai propnya di sini. Pas kita cek normalitasnya di sini, nilai propnya adalah probability-nya itu 0,148302, di atas 0,05. Berarti normalitas residual dipenuhi. Oke, masih aman. Coba cek heteroskedastisitasnya. Kita di sini bisa menggunakan uji Brios-Pagan, view, residual, pilih yang ini, heteroskedasticity, kemudian pilih OK, Brios-Pagan. Nah, ini masih lolos Brios-Pagannya. Kita cek di sini Brios-Pagannya di sini. Dari hasil uji heteronya, kita lihat prop yang ini nilainya 0, propnya itu 0,1764, di atas 0,05, berarti dia tidak terjadi hetero. Masih aman, ya. Kemudian cek lagi multicall-nya. Caranya gimana? Caranya pilih view, ini pilih yang fifth ini. Nah, ini juga masih aman. Kita lihat center fifth-nya di sini. Lihat di center fifth-nya, 1 komaan semua di bawah 10, berarti nggak terjadi multicall. Kita cek lagi, namanya adalah autokorelasi. Itu sebenarnya di awal tadi sudah ada autokorelasinya. Pilih estimate, kemudian pilih OK. Nah, di sini kita cek hasilnya. Nah, kita lihat Durbin Watson-nya. Nih, 1,149. Berarti dia di antara 1 dan 3. Batas tidak terjadi autokorelasi itu di antara 1 dan 3. Jadi di sini 1, di antaranya itu ada 1,149,124. Sebenarnya aman, tapi nggak ada satupun yang berpengaruh di sini. Nah, ini dia. Semuanya di atas 0,05. Berarti CAR nggak berpengaruh. Terhadap ISR, NPF nggak berpengaruh, ICG nggak berpengaruh. Nah, di sini teman-teman kita coba LN-kan. Nah, jadi yang di LN itu yang variabel endogennya, yang variabel yang endogennya, yakni yang ISR-nya. Itu ya. Nah, coba kita LN, ini rumusnya ada di sini. LN ABS, ya. Nah, coba kita cek. Jadi kita ganti aja estimate dengan LN ISR. Ya, coba LN-nya. Oke, kita pilih OK. Nah, di sini juga nggak ada yang berpengaruh signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita regres nih. Regres CAR, NPF, kemudian ICG terhadap LN ISR, itu hasilnya juga nggak ada yang berpengaruh. Nah, tuh. Karena semuanya di atas 0,05, tuh dia. Nah, jadi caranya gimana? Jadi kita harus menggunakan berbagai macam cara gitu, supaya adalah yang berpengaruh, seperti itu dia. Nah, di sini teman-teman, saya buat bilangan acak normal. Nah, ini dia yang banyak nggak tahu, bilangan acak normal. Namanya N, ISR, N, ROA. N itu namanya normal random number. Dari mana dapatkan bilangan acak normal ini, N ini, itu didapat dari software StatCal. Teman-teman bisa download software StatCal. Kalau sudah di-download, diinstal StatCal-nya. Kemudian teman-teman, inilah tampilan dari StatCal. Akan saya tunjukin. Tampilan dari StatCal. Coba kita lihat dulu. Nah, ini tampilan dari StatCal. Gimana cara dapatin bilangan acak normalnya? Pilih simulation. Pilih generate random number ini. Oke. Kemudian pilih generate random number based on statistical probability distribution. Nah, kemudian pilih generate normal random number. Nah, di sini saya buat jumlah bilangan acak normalnya 50. Standar deviasinya terserah, itu bebas. Tapi saya biasa 10 atau 15.
Kemudian pilih result. Maka di sini muncullah dia bilangan acak. Nah, ini bilangan acaknya. Bilangan ini acak. Dia selalu berubah-ubah. Tapi bilangan ini diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian dicetak, dapatlah bilangan acak normal. Jadi kalau ada yang nanya, gimana dapatin bilangan acak normalnya dari software StatCal? Bilangannya kok berubah-ubah? Iya, namakan bilangan acak. Dia selalu berubah-ubah, seperti itu dia. Nah, inilah bilangan acaknya. Makanya bilangan acak yang ini dengan bilangan acak yang sudah saya dapat ini berbeda. Karena dia bilangan acaknya berubah-ubah. Tapi dia diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, gitu ya cara dapatin bilangan acaknya ya. Seperti itu dia. Nah, kemudian bilangan acak normal ISR dengan transformasi ln ISR itu digabungkan, dikombinasi. Makanya namanya lnn ISR. Artinya gabungan antara transformasi ln ISR dengan bilangan acak normal, maka jadinya lnn ISR. Makanya di sini rumusnya ln ISR ditambah n ISR. Jadi kita menggabungkan antara ln ISR dengan bilangan acak normal. Dapatlah dia lnn ISR. Inilah coba kita regres di sini di Fuse tadi. Jadi di sini kita buat lnn ISR ini. Kemudian pilih OK. Nah, bisa teman-teman lihat jadi ada yang berpengaruh signifikan. Saya bakal copy di sini. Saya pindahkan ke sini. Nih. Nah, kita lihat ada dua yang berpengaruh signifikan. CAR berpengaruh signifikan terhadap ISR karena propnya 0,0086 lebih kecil daripada 0,05. NPF itu lebih kecil daripada NPF propnya 0,006 lebih kecil daripada 0,05. Sementara ICG itu nggak berpengaruh signifikan. Paling tidak ada yang berpengaruh signifikan. Baru cek normalitasnya. Gimana cara ceknya? Pilih view, residual, pilih histogram normality. Nah, dapat nih 0,471476. Normal. Cek. Saya udah buat interpretasinya di sini. Ini untuk yang struktur 1 dulu ya. Struktur 1 dulu. Nah, ini untuk struktur yang 1 0,471476. Sama nggak? Sama ya, oke. Cek multicolnya lagi coba. Yang kedua, ini untuk struktur satunya dulu. Kita cek fifth-nya yang struktur kedua di sini. Nah, ini dia. 1,087, 1,262, 1,294. Sama nggak? Cek di sini. Sama, nggak ada beda. Ya, struktur 1. Cek lagi autokorelasinya 2,25590. Berarti kita regres, estimate, pilih OK. Nih, 2,25590 sama, nggak ada beda. Kemudian cek heteroskedastisitasnya, Berespagan, nilainya 0,8704. Cek lagi di struktur kesatunya. Nah, 0,8704. Sama, nggak ada beda. Jadi, asumsi klasik untuk struktur 1 sudah aman. Nah, itu ya. Sekarang yang struktur kedua. Struktur kedua, kita regres CAR, NPF, ICG, ISR terhadap ROA. Oke, kita nggak usah pakai yang transformasi dulu. Ya, coba kita regres di sini estimate. Di sini berarti ROA. Itu kan? Ini kita pakai yang ISR dulu. Kita nggak usah transformasi dulu, ISR dulu ya. Kita pilih OK. Nah, di sini aja autokorelasinya udah nggak lolos. Di sini. Di autokorelasi struktur 2 itu udah nggak lolos. Nilai Durbin Watson-nya 0,8543. Dia berada di luar rentang 1 dan 3. Maka dia udah terkena autokorelasi. Berarti dia nggak lolos. Coba cek normalitasnya. Cek normalitasnya. View, residual. Ini. Nah, udah parah. Nggak normal banget nih. Nilainya 0,000. Tuh. Dia nggak normal. Berarti datanya nggak memenuhi normalitas. Probability-nya 0, ini dia. Jadi untuk struktur 2, regres.
kita regres tadi, CAR, NPF, ICG, ISR terhadap ROA itu nggak lolos normalitas, melanggar autokorelasi. Maka kita pakai yang LNN tadi, yang gabungan antara bilangan acak normal dan logaritma natural. Ini dia. Kalau kita lihat di sini, nih. Coba kita regres ya. Estimate. Di sini berarti LNN ROA, di sini LNN ISR. Nah, ini dia. Coba kita regres. Nah, ini Durbin Watson-nya lolos 2.087. Kita cek di struktur kedua. Struktur kedua di sini. Nah, ini dia 2.087. Udah lolos, dia berada di antara 1 dan 3. Cek lagi normalitasnya gimana? View residual, ini dia. 0.902385. Cek di struktur keduanya normalitasnya. Lolos 902385. Cek VIF-nya 1,265, 1,635. View koefisien ini tuh VIF-nya, center VIF-nya lolos. Cek terakhir ini dia. Heteronya ini 0.0671. Maka lolos di atas 0,05. Nah ya, heteronya. Ini dia. Berarti sekarang asumsi klasik untuk struktur 1 sama struktur 2 udah lolos. Nah, barulah kita menggunakan regresi data panel, common effect model, fixed effect model, random effect model, pemilihan model, uji Chow, uji Hausman, dan seterusnya. Seperti itu dia. Nah, oke, coba kita pakai regresi data panel sekarang. Ya. Ini nggak usah di-save, nanti bisa di-run sendiri aja. File, ini pilih work file. Dari tahun berapa datanya? Kita cek 2018 sampai 2022. Oke, kemudian di sini object, new object, pool, di sini data panel. Nah, jumlah perusahaannya tadi ada 10 ya. Kita copy yang ini, ada 10. Kita pindahkan di sini. Pilih proc import. Kemudian di sini kita import datanya. Data panel. Oh, tunggu. Oh, karena dia nggak boleh terbuka nih. Tutup dulu, tutup. Nah, coba ulang. Proc import file di D ini nih. Nah, baru bisa. Ini ganti dengan A2. Dia akan baca dari A2. Namanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Nih, kita pindahkan ke sini. CAR, jangan lupa tanda tanya. NPF, tanda tanya. Itu harus diakhiri dengan tanda tanya. ISR, ada ROA, ada LNISR, ada LNROA, bilangan acaknya. Ini. Kemudian nih. Kemudian nih. Dah, kita pilih oke. Tuh 2 3. Nah, ini dia. Sekarang pilih estimate. Kita coba struktur ke-1 dulu ya. Struktur yang pertama, regress LNNISR. Kemudian di sini ada CAR, NPF, ada ICG, ada konstan. Ini namanya common effect model ya. Common effect model. Nah, ini namanya common effect model. Ya, common effect model. Kita uji Chow dulu coba. Estimate. Kalau uji Chow kita harus ke fix dulu. Fix. Kemudian pilih view. Ini pilih fix. Ini dia. Nah, ini hasil dari uji Chow. Kita bisa lihat cross section chi-square-nya di sini 0,5155. Karena di atas 0,05, maka yang terpilih adalah common effect model, CEM. Maka kita lihat di struktur yang ke-1 coba. Kita lihat struktur yang ke-1, uji Chow-nya nih 0,5155 kan. Sama nggak? Sama. Itu dia. Maka di sini terpilih common effect model. Itu dia. Nah, sekarang kita coba uji Hausman. FEM versus REM. Coba. Kita pilih estimate. Kita harus balik ke random dulu. Pilih OK. Kemudian pilih di sini Hausman. Nah, 0,8197. Kita bisa cek di struktur yang ke-1 di sini.
Nah, ini dia. Yang terpilih adalah random effect model RAM. Sekarang nanti terakhir CEM melawan RAM. Itu nanti di satu lagi ya. Oke, nanti yang uji LM akan saya terangkin. Nah, sekarang yang struktur kedua. Struktur kedua di sini berarti LNN ROA, di sini LNN ISR. Nah, kita cek dulu uji COW-nya. Uji COW-nya berarti di sini nih 0.7053 di struktur kedua. Apakah sama? Struktur kedua sama kan 7053. Maka yang terpilih common effect model. Baru uji Hausman di bawahnya estimate. Ini diganti ya. Ini sama tapi di sini random. Kemudian di sini Hausman 0,5278. Sama nggak di sini? 5278. Mana dia ya? Oh, sorry, kelewatan. Struktur 2-nya ini dia. 5278. Sama ya, maka random. Nah, baru CEM versus RAM menggunakan uji LM. Uji LM yang di bawah, kita harus balik lagi. Yang awal, kita buka aja yang tadi, yang di awal tadi. Di sini ada regresi asumsi, ini dia. Berarti LNN ISR, CAR, NPF ICG, klik kanan, equation OK. Nah, di sini kita pilih yang ini, serial ini. Oke. Nah, ini dia. Prop chi-square 0,3187 uji LM. Struktur ke-1. Mana ya? Struktur ke-1 ini dia. Ya kan? Karena lebih besar daripada 0,05, maka model yang terpilih adalah common effect model. Terakhir, yang struktur kedua, tinggal kita ganti di sini LNN ROA, di sini LNN ISR. Kita pilih OK. Kita lakukan uji LM yang ini. Nilainya 0,9354. Cek struktur kedua. Nah, ini dia. Jadi kesimpulannya adalah model yang terpilih sama, yaitu CEM. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.